Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika orang-orang bodoh itu mencoba menjadi lucu, aku akan menghabisi seluruh keluarga mereka. Meskipun kata-katanya sangat ekstrim, 5 instruktur jiwa kelas 9 lainnya di tenda tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka mengaku dengan lembut. Mereka mungkin tidak memiliki temperamen yang sama dengan dia, tetapi mereka semua setuju dengan apa yang dia katakan. Juicy berdiri saat wajahnya menunjukkan senyum lembut. Dia mengangguk ke arah 6 instruktur jiwa kelas 9 dan berkata, "Aku berterima kasih atas dukungan kalian. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Pasukan tidak boleh mendengar kabar ini. Aku akan membutuhkan kalian berenam untuk merahasiakan ini." "Baiklah," 6 instruktur jiwa kelas 9 menjawab ketika mereka membungkuk di depannya. Penyembah yang pertama di sebelah kiri mengangguk dan berkata, "Marsal, kami akan membiarkanmu beristirahat. Kami sekarang akan pergi. Terlepas dari keputusan Anda, kami pasti akan mendukung Anda." Baiklah, 6 orang itu pergi satu persatu, meninggalkan Juicy sendirian di kemah komandan yang besar. Saat Juicy duduk di kursinya, ekspresi menakutkan dan berwibawa di wajahnya mulai memudar. Sekarang dia mulai terlihat seperti wanita sekali lagi. Dia duduk di sana dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum berdiri lagi. Tentara Kekaisaran Ryu yang dipimpinnya saat ini berada dalam posisi yang sangat istimewa. Posisi ini memberinya 3 opsi berbeda. Opsi pertama dan paling langsung adalah untuk menyerang kota Shrek. Namun semua orang tahu bahwa ini bukan keputusan yang paling bijaksana. Juicy secara alami dapat melihat masalah yang diidentifikasi oleh Perdana Menteri. Selain itu, dia benar-benar ingin menghindari konflik dengan Akademi Shrek. Dia tahu betapa pentingnya itu baginya. Setelah kejadian sebelumnya di mana putranya diculik, dia telah banyak berubah. Banyak hal yang dia nilai sekarang dilihat dengan kurang penting. Ada beberapa bendera kecil yang dibuat di atas model pasir. Bendera-bendera itu adalah bidak catur penting yang telah diletakkannya di seluruh wilayah operasi mereka. Sebagian besar dari mereka berkumpul di perbatasan Kekaisaran Starlo. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami niat di balik pengaturan strateginya. Meskipun 6 dari instruktur jiwa kelas 9 itu bisa menebak apa yang dia coba lakukan, mereka akhirnya tidak bisa benar-benar menebaknya. Dari situasi saat ini, itu yang paling bijaksana bagi mereka untuk menyerang Kekaisaran Starlo. Ini karena baik Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun berbatasan dengan Kekaisaran Ryu. Dengan menaklukkan Kekaisaran Starlo, 4/5 dari seluruh benua akan menjadi milik Kekaisaran Ryu. Tentu saja Kekaisaran Starlo tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Tianhun. Wilayahnya mirip dengan Kekaisaran Ryu dan setara dengan jumlah Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling. Itu adalah kekaisaran yang telah bertahan selama 1000 tahun dan tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak cadangan dan sumber daya yang dimilikinya. Kekaisaran Starlo juga memerintahkan Adipati Rema Putih menunggu di perbatasan dengan 100.000 pasukan siap untuk berperang. Juicy telah memposisikan 300.000 pasukan di perbatasan Kekaisaran Starlo. Ada area penyebaran alat jiwa untuk setiap 50.000 pasukan karenanya. Mereka menempati 6 lokasi berbeda yang memiliki kepentingan taktis. Pengaturan ini membuat pasukan Kekaisaran Starlo terhindar karena mereka tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia telah mengatur agar 2 legiun bersiap-siap untuk memperkuat kelompok manapun bila diperlukan. Kekaisaran Starlo telah mencoba untuk menyerang beberapa kali tetapi selalu kembali dengan kekalahan. Ada pengaturan serupa di Kekaisaran Doling. Dari tampilan hal-hal ini, pasukan Juicy telah menempatkan posisi mereka melawan semua musuh mereka. Mereka bisa maju untuk menyerang dan mundur untuk membalas sesuka hati. Meskipun pertempuran tampak sangat kacau dan berantakan, semuanya pada kenyataannya di bawah kendalinya. Juicy tidak hanya mahir taktik militer yang tidak lazim, kali ini dia juga menunjukkan kemampuannya untuk memimpin dan memimpin medan perang. Dia hanya menggunakan 5 legiun instruktur jiwa untuk menghancurkan sebagian besar pasukan koalisi yang dibentuk oleh Kekaisaran Tianhun.
dan Kekaisaran Doling. Dia bahkan bisa membatasi kemampuan Akademi Shrek dan mencegah mereka bertarung dengan potensi penuh mereka. Pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Tianhun tidak benar-benar binasa dalam pertempuran. Mereka hanya mundur kembali ke kota Shrek setelah melihat bagaimana mereka bertempur dalam kekalahan. Setelah berkembang, kota Shrek juga mampu menampung 70.000 tentara yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga menerima beberapa elit dan masro yang kuat dari Kekaisaran Tianhun. Namun, pasukan dari Kekaisaran Doling tidak bisa mundur ke kota Shrek. Bagaimanapun mereka masih harus mempertahankan kerajaan mereka. Oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Kekaisaran Doling dan mempertahankan perbatasan mereka. Dalam waktu sesingkat ini, Kekaisaran Starlord dan Kekaisaran Doling telah dalam siaga tinggi dan sangat tegang selama beberapa hari terakhir saat mereka bersiap diri untuk serangan Kekaisaran Ryu. Sebaliknya, pasukannya telah mengisi ulang dan beristirahat selama 10 hari terakhir. Dengan moral mereka yang meningkat, mereka berada dalam kondisi terbaik mereka. Yu Hao, benarkah itu kamu? Jusi bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar kamu, aku tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Itu adalah langkah brilian yang kamu buat di sana. Bahkan seorang umum dapat bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Ini adalah lelucon yang lengkap. Su Tianran tidak akan pernah berhenti mengendalikanku bahkan jika aku berada di garis depan. Dia menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia tersenyum. Su Tianran, aku ingin tahu apakah kau telah terluka lagi? Sepertinya semua persiapanku tepat. Sudah waktunya untuk mengungkap beberapa hal ini. Yu Hao, terima kasih telah membantuku menciptakan kondisi ini. Aku akan menunggumu di sini. Aku benar-benar berharap dapat melihatmu lagi, bahkan jika itu di medan perang. Setiap kali dia menyebut nama Huo Yu Hao di dalam hatinya, rasa dingin di matanya akan diganti oleh tampilan yang hangat dan penuh kasih ketika senyum puas merayapi wajahnya. Dia secara bertahap mengulurkan tangan kanannya saat dia mengepalkan dirinya di atas model pasir. Semuanya ada di bawah kendalinya. 2 jam kemudian, perintah permaisuri Dewa Perang mulai menyebar ke seluruh pasukan. Setiap petugas harus melapor ke tenda komandan untuk menerima set perintah berikutnya. Aura yang sangat serius terpancar dari tenda komandan Jusi, mengenakan baju zirah dan helm merah emas saat dia duduk di kursinya. Ada orang lain yang duduk di sebelah kirinya. Ia memiliki aura yang sangat menyeramkan dan menakutkan yang datang dari tubuhnya. Bahkan meskipun orang itu berusaha menyembunyikannya, orang lain berdiri di belakang pria berpakaian hitam. Jika Huo Yu Hao ada di sini, dia mungkin bisa mengenalinya. Dia tidak lain adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus, Feng Ling. Satu-satunya orang yang bisa membuat Feng Ling berdiri di belakangnya adalah pemimpin gereja Roh Kudus, Zhong Liwu. Ya, Zhong Liwu sebenarnya ada di garis depan bersama pasukan lainnya. Kultivator kuat lainnya dari Kekaisaran Ryu, termasuk Ji Hon Chen, berdiri di bawah Zhong Liwu dan Feng Ling. Meskipun para kultivator dari gereja Roh Kudus tidak bisa dilihat, itu tidak berarti mereka tidak hadir. Sekelompok individu yang tangguh berdiri di sisi lain. Salah satunya adalah pemimpin 6 Mister Jiwa kelas 9 yang telah bertemu dengan Jusi sebelumnya. Secara total, ada lebih dari 20 Feng Hao Dolo dan Mister Jiwa kelas 9 di dalam tenda komandan. Selain individu-individu ini, para petinggi dari pasukan semuanya hadir saat mereka berbaris sesuai dengan barisan mereka. Mereka adalah komandan tangan yang melindungi bangsa. 4 legion Mister Jiwa paling kuat di Kekaisaran Ryu, komandan legion Mister Jiwa yang normal, dan masing-masing komandan terkait lainnya. Semua orang ini merupakan kelas kepemimpinan militer dalam Kekaisaran Ryu. Jusi mengangguk pada sekelompok orang di depannya dan berkata, "Setelah banyak istirahat, moral pasukan kita setinggi langit. Sekarang jelas waktu terbaik bagi kita untuk menyerang musuh kita. Dengarkan, legiun pertama, ketiga, dan kelima akan menuju kota Shrek dan memikat musuh kita. Legiun Jiwa, Tiran Mata Jahat, dan Legiun Jiwa Cakar Teror akan bekerja sama dengan gerakan mereka dan mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Setelah membangun area penyebaran alat jiwa kalian, bersiaplah untuk menyerang kota. Setelah camp didirikan oleh legiun kita, kalian semua akan melanjutkan sesuai dengan jajaran gerakan yang direncanakan dan
menunggu perintah lebih lanjut. Setelah mendengar kata-kata Joshi, Zongliwu terkejut. Sebelumnya dia sebenarnya meminta untuk menggunakan pasukan di kota Shrek setelah mendirikan kemah di sini, namun Joshi telah menolak permintaannya. Dia tidak berharap permaisuri Dewi Perang akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Shrek. Ini adalah kabar baik bagi gereja Roh Kudus. Mereka selalu memandang kota Shrek sebagai duri di sisinya. Meskipun dia sedikit terkejut dengan perintahnya, Zongliwu tidak menentang mereka. Oleh karena itu, tentara runtuh dan mereka berbaris menuju kota Shrek dengan semangat tinggi. Jika aura yang mereka keluarkan adalah material, itu mungkin akan menghancurkan tembok kota. Menjelang sore, seluruh pasukan Kekaisaran Ryu telah mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Mereka mampu mengelilingi setengah dari kota. Namun, tidak ada reaksi dari kota Shrek. Pintu mereka tetap tertutup rapat. Saat malam tiba, serangkaian ledakan membangunkan kota Shrek. Garis api yang cemerlang menerangi langit gelap ketika mereka membentuk serangkaian karakter yang terlihat dari sudut manapun dari kota Shrek. Beri kami Wu Yuhao dalam 10 hari atau kami akan membunuh semua orang di kota Shrek. Saat itu melayang dengan tenang di langit malam, Wu Yuhao menatap karakter cerah di langit dan mengerutkan kening. Dia baru saja akan mencapai Akademi Shrek setelah penerbangan panjangnya. Itu bukan jenis ucapan yang diharapkan. Menyerahkanku dalam waktu 10 hari. Apakah Kekaisaran Ryu sebenarnya ingin menjebak kota Shrek? Tang Wutong juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dia berbalik dan menatap Wu Yuhao dengan bingung. Bukankah Joshi Panglima 3 tentara apa yang dia rencanakan? Wu Yuhao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Mari kita bahas setelah kita kembali ke akademi. Saat dia berbicara, dia berpegangan pada Tang Wutong dan Kaisar Biru Perak sebelum melaju ke Akademi Shrek. Dengan keterampilan jiwa imitasi dan domain gangguan spiritualnya, dia dapat kembali ke kota Shrek tanpa mengkhawatirkan siapapun. Sebelum dia kembali ke akademi, dia pertama kali kembali ke Sekte Tang. Setelah melangkah ke gerbang, dia mengumpulkan semua atasan. Ini ketika BB melihat Kaisar Biru Perak yang berdiri di sisi Wu Yuhao, rahangnya jatuh. Meskipun dia tidak 100% yakin bahwa itu adalah Kaisar Biru Perak yang bisa menyelamatkan hidup Tangya, dia cukup yakin bahwa Wu Yuhao berhasil menemukannya. Wu Yuhao berkata, kakak tertua, Kekaisaran Ryu telah mengepung kota Shrek. Kita harus segera menuju ke akademi. Ini adalah Kaisar Biru Perak. Aku berhasil menemukannya di Kekaisaran Ryu. Kakak ketiga, dapatkah aku menyulitkanmu untuk menyiapkan akomodasi untuknya? Kakak tertua, mari kita pergi ke akademi. Setelah kita mengkonfirmasi situasi di akademi, aku akan kembali untuk merawat Guru Shoya. Kegembiraan BB tampak jelas saat nafasnya menjadi cepat. Namun sebagai kakak tertua dalam Sekte Tang, ia mampu mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi ke akademi. Setelah pergi untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat beristirahat. Meskipun mereka baru saja kembali, Wu Yuhao, BB dan Tang Wutong berlari menuju akademi. Sisanya melanjutkan dengan pekerjaan yang telah dibatalkan selama periode ketika mereka meninggalkan Sekte Tang. Segera Wu Yuhao, Tang Wutong dan BB mencapai akademi. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka dihadang oleh 2 sosok yang melompat di depan mereka. Kamu siapa? Kedua pemuda itu mengenakan seragam Akademi Shrek. Mereka hanya bisa mengenali wajah Wu Yuhao dan yang lainnya setelah menantang mereka. Mata mereka membelalak tak percaya ketika salah satu dari mereka berseru, Senior Wu. Wu Yuhao mengangguk dan berkata, kita akan memasuki halaman dalam. Hal tugas penjagaan malam ini baru saja ditambahkan baru-baru ini kan? Penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek tidak pernah menutup pintu mereka. Bahkan di malam hari mereka tidak pernah bertindak untuk pertahanan. Siswa itu mengangguk dan berkata, itu benar. Sejak Kekaisaran Tianhun jatuh, Akademi telah meningkatkan langkah-langkah keamanan kita. Kita sedang melalui masa-masa yang sangat sulit. Apa? Mereka bertiga berseru serempak. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Kekaisaran Tianhun telah ditaklukkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.